Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wiwit di sini. Kebetulan kita lagi di Rumah Pintu Merah dan saya kedatangan sahabat saya Mas Gondo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Wid. Terima kasih ya udah main ke sini ke Terima Rumah kasih Pintu Merah. udah diundang ke sini. Senang banget bisa main sini akhirnya. Akhirnya setelah sekian tahun. Iya benar. Iya sebenarnya pertanyaannya sih ini ya Mas ya. Sebenarnya apa namanya sabar itu kalau misalnya dalam Islam itu mesti gimana sih Mas? Baik, terkait dengan sabar. Sabar itu salah satu ayat yang Allah sampaikan itu wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi di yang ayat ketiganya itu Allah menekankan untuk saling mengingatkan, saling menasehati, dan saling menetapkan kesabaran gitu. Ya. Artinya bisa dibilang di sini kalau kita mau berjalan di jalan Allah itu memang dibutuhkan kesabaran karena tidak mudah, Mas. Iya. Nah, kalau tadi masuk ke definisi sabar, saya itu mempunyai sebuah definisi sabar. Sabar itu artinya berstrategi sebenarnya, Mas. Oke. Sabar itu bukan pasif, sabar itu lebih ke aktif. Oke. Jadi sabar itu berstrategi sambil menunggu satu momentum yang tepat. Oke. Jadi bukan pasrah ya Mas? Ya. Nah, Berarti sabar itu bukan berarti diam aja gitu ya? bukan. Oke. Tapi dalam strateginya itu dia melakukan dua hal Mas. Oke. Yang pertama itu dia berdoa. Ya. Yang kedua itu berikhtiar. Oke. Nah karena Allah bilang doa dan ikhtiar itu nggak boleh lepas dari makhluknya. Oke. Nah, untuk berdoa dan berikhtiar ini kan pasti ada proses ya, Mas. Ya. Untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, untuk itu dibutuhkan kesabaran itu tadi. Oke. Makanya di ayat yang lain Allah itu bilang Allah itu bersama orang-orang yang sabar gitu. Oke. Nah, sabar ini lawan katanya apa? Amarah ya. Iya. Ya. Ketika orang sudah dikuasai amarah, maka gerak lidah dan tingkah lakunya itu lebih cepat dibanding gerak otak, Mas. Oke. Karena dia emosional kan. Ya, ya, ya. Sehingga setelah orang marah itu seringkali menyesal. Ya. Karena itu tadi gerak lidah sama tingkah lakunya melebihi gerak otaknya. Ya, ya. Jadi sadarnya terlambat, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, apa namanya? Apakah memang kalau misalnya dari ya tadi Mas Fit bilang sabar dan berikhtiar, apakah itu nanti akan at the end-nya menuju ke kata ikhlas gitu loh Mas? Apa itu berdiri sendiri? Iya. Nah, ikhlas itu kalau di Quran itu sebenarnya artinya murni Mas. Oke. Atau tidak bercampur. Ya. Makanya kalau Mas baca surat Al-Ikhlas ya. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak berbicara tentang kerelaan ya. Iya, benar. Tapi di situ Allah sedang memurnikan dirinya. Oke. Dari anggapan orang-orang Quraisy ya pada waktu itu bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak memiliki anak gitu ya Mas ya. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu wajib bergantung kepada Allah. Ya. Berarti bukan dari surat Al-Ikhlas ini bukan berarti karena gini, karena ada orang yang bilang ya udah kalau misalnya mau sabar lu mesti banyak-banyak baca surat Al-Ikhlas gitu biar kasih sabar gitu, biar kasih ikhlas kayak gitu. Ya. Itu berarti nggak seperti itu sebenarnya ya. Maksudnya nggak kayak gitu-gitu juga ya Mas ya. Karena karena aku banyak yang bilang ya biar sabar tuh baca Al-Ikhlas gitu kan, biar ikhlas kayak gitu sih. Apakah emang kita ininya adalah ikhlas itu adalah ikhlas sabar atau gimana sih Mas? Atau karena menurut saya ikhlas itu dia menceritakan tentang keesaan Allah lah ya gitu kan. Memang. Karena itu sesuatu yang berbeda, makanya saya juga bingung ini yang mana sih yang benar gitu. Iya. Nah, ikhlas sendiri itu sebenarnya ini Mas
saya lebih suka menarik ke istilah ikhlas itu relate-nya sama bersyukur, Mas. Oke. Kenapa kita harus ikhlas? Karena sebagai makhluk kita tidak mempunyai upaya sedikit pun untuk melawan takdir kita. Oke. Makanya satu-satunya cara itu mengikhlaskan ya. Ya. Merelakan gitu. Artinya apa? Dengan ikhlas itu kita bisa move on kan, Mas? Iya. Makanya di Islam itu kalau senang tidak boleh terlalu senang, kalau sedih itu tidak boleh terlalu sedih. Iya. Kenapa? Karena dunia berputar, Mas. Oke. Ya, kesenangan itu tidak abadi, kesedihan pun tidak abadi. Makanya orang-orang yang berpegangan sama hal itu, dia menyadari dunia ini berputar. Jadi ya ayo move on, udah. Iya. Itu sih kalau menurut saya. Oh iya. Nggak, jadi gini Mas, saya ngambil kata sabar dan ikhlas ini karena mungkin saya jelasin dulu kali ya biar pada tahu. Mungkin ya karena emang terus terang saya kehilangan penglihatan gitu ya. Masnya saya boleh dibilang adalah tunanetra baru gitu. Untuk saya sendiri, untuk menerima saya sebagai penyandang disabilitas pun itu susah banget Mas untuk bisa nerima. Untuk bisa nerima, untuk harus pakai tongkat disabilitas sendiri pun itu kayaknya kok malu banget ya saya ya gitu kan Masnya. Dan apa namanya, orang tuh berkali-kali bilang kepada saya, udah Mas harus diikhlasin aja Mas, diikhlasin aja Mas gitu kan, biar lega gitu kan. Memang ya sekarang saya ya mau gimana lagi gitu kan, selain saya berikhtiar, saya berdoa, saya apa namanya, saya juga berobat gitu kan. Saya juga apa namanya harus mengikhlaskan. Cuman saya tuh yang cuman kadang saya takutkan adalah saya ikhlasnya itu cuma ikhlas di bibir doang gitu kan. Karena untuk bisa ikhlas di hati gitu, yang benar-benar ikhlas itu kayaknya kok susah banget ya gitu. Sampai sekarang pun mungkin juga karena saya sekarang bisa dibilang saya tunanetra gitu ya. Untuk ikhlas sendiri nerima tunanetra itu kok kayaknya berat banget ya gitu loh. Mungkin karena alhamdulillah dulu saya sudah pernah bisa melihat gitu ya. Jadi saya tahu warna merah itu seperti apa gitu kan. Gunung itu kayak gimana gitu kan. Nah, untuk sekarang saya tidak bisa melihat, jadi untuk mengikhlaskan kayaknya kok berat ya gitu loh. Itu sih yang dan kadang-kadang saya juga berdoa, maksudnya aduh apa mungkin doa gue nggak diterima ya gitu loh, kayak gitu sih Mas. Iya, saya jadi inget ini Mas, kisahnya Nabi Ayub ya kalau nggak salah ya. Nabi Ayub ini orang yang sangat takwa kepada Allah. Dia memiliki harta yang berlimpah, kemudian juga hartanya itu berupa pertanian dan peternakan. Nah, kemudian suatu saat iblis berkata, saya mau ngetes hambamu yang bernama Ayub ini gitu. Oh ya udah, tes aja gitu. Tiba-tiba dalam satu malam hewannya semua mati Mas. Oke. Tapi tidak merubah sikap Nabi Ayub untuk tetap taat kepada Allah. Kemudian berikutnya pertaniannya Mas gagal total, dan dia tetap beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya iblis bilang lah itu kan baru hartanya, coba deh dia saya kasih penyakit kulit Mas. Dia sakit bertahun-tahun sampai istrinya yang setia pun di satu titik meninggalkan Mas. Karena bau Mas dari tubuhnya. Kemudian istrinya bilang, tidakkah engkau meminta kepada Allah untuk menyembuhkanmu gitu kan? Tahu nggak jawabannya Nabi Ayub apa? Aku malu. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan sakit ini gitu. Jadi saya menikmati nikmatnya Allah itu udah puluhan tahun, sedangkan kalau saya hitung-hitung saya sakit ini baru berapa tahun. Jadi terus kenapa saya harus meminta ini untuk disembuhkan? Jadi saya serasa ini ya harus saya, dalam tanda kutip ya, harus saya terima aja gitu. Sebagai bentuk seorang hamba, kemudian tinggal bagaimana saya menjalani hidup dengan apa yang Allah berikan ke saya saat ini gitu. Nah menurut saya kisah itu sangat menginspirasi ya. Dari hidupnya dia yang
serba berkecukupan sampai akhirnya dia di titik yang memang kalau dari kacamata manusia terendah ya. Ya. Tapi ternyata itu semua tidak menggeser keimanannya dia, bahkan sampai akhirnya istrinya kembali, Mas. Kayak gitu. Ini kalau yang saya baca dari kisah Nabi ya. Iya. Jadi sebenarnya selain kita berbicara tentang agama ya, kita memang harus ngomong secara mental juga harus kita kuat gitu, Mas. Iya. Sebenarnya. Tapi ya memang nggak mudah ya sahabat semua, karena memang mungkin saya tidak di posisinya Mas Gondo ya. Iya. Tapi ya saya yakin gitu Mas Gondo dengan di posisi ini, karena dulu bisa melihat kemudian tidak, ya itu pastilah ada perasaan seperti itu. Iya sih, memang sih, makanya kadang alhamdulillah sekarang ini saya memang masih dikasih sedikit cahaya ya sama Allah ya, maksudnya itu yang buat saya selalu bersyukur gitu ya, maksudnya ada beberapa teman saya juga bilang, wah Mas, apa sih namanya, Mas sudah dapat mukjizat tuh dari Allah gitu, masih bisa ngeliat cahaya gitu, maksudnya saya bisa membayangkan teman-teman tunanetra saya di mana memang yang tadinya mereka bisa melihat dan tiba-tiba gelap sama sekali, itu saya bisa ngerasain gimana rasanya. Jadi karena saya juga merasa nggak enak sama mereka, maksudnya ya itu dia, saya patut bersyukur kayak gitu kan. Nah terus kalau misalnya dari semuanya itu sebenarnya ada nggak sih adabnya untuk berdoa biar Allah tuh mendengar doa kita gitu loh, Mas? Iya, di surat 2186 itu Allah bilang gini kurang lebih kata-katanya, katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Jadi artinya Allah itu tidak pernah menjauh dari hambanya. Yang ada hambanya yang menjauh dari Allah. Bagaimana caranya menjauh dari Allah? Gampang, nggak usah pakai aturannya, Mas. Maksudnya nggak pakai aturannya gimana? Nggak usah berquran, nggak usah sholat, pasti kita jauh dari Allah. Ya itu udah pasti ya. Udah pasti. Tapi Allahnya itu tidak menjauh dari kita. Nah, masalahnya kan kalau mau satu frekuensi, dua-duanya harus di jalur yang sama kan. Iya, benar. Nah, artinya kalau mau dekat sama Allah ya harus berquran, ya harus sholat, biar satu frekuensi kan. Yang pertama. Terus yang kedua, Allah bilang di surat itu, aku kabulkan orang yang berdoa. Apabila, ada kata-kata apabilanya nih. Yang pertama, dia berdoa kepadaku. Yang kedua, dia selalu beriman kepadaku. Ini syarat-syaratnya nih. Itu yang mau gue tanya. Ada nggak sih syarat-syarat dalam berdoa itu? Gitu? Iya. Yang pertama itu ya tadi ya. Berdoanya hanya kepada Allah. Nggak usah lewat perantara. Lewat si A, si B didoain biar apa. Nggak ada. Allah bilang langsung berdoa kepada Allah. Terus yang kedua itu memenuhi perintahnya, yaitu berquran. Yang ketiga itu beriman, Mas. Kenapa? Karena Allah ingin ketika kita berdoa itu kita dalam lingkup kebenaran gitu. Kita terjaga dulu gitu. Nah, pertanyaannya, apakah doa kita itu pasti dikabulkan atau dijawab? Pasti, Mas. Saya meyakini pasti. Bahkan bisa jadi tidak dijawabnya doa itu merupakan jawaban dari doa itu, Mas. Jadi ada cerita nih dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Ketika aku bermunajat kepada Allah dan aku mengajukan sebuah keinginan, kemudian ketika keinginanku tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan yang aku minta, maka di situ aku bersyukur. Kenapa? Berarti yang Allah berikan bukan pilihanku tapi pilihannya. Keren nggak tuh? Keren. Saya ngerasa gitu ya, karena saya pengen sembuh gitu, saya pengen bisa melihat lagi gitu ya. Aduh, Allah belum menjawab doa saya ya, maksudnya kok saya masih begini aja gitu ya, masih kayaknya masih ada, bukan keraguan sama Allah, enggak sih sama sekali sih. Keraguan justru datang dari diri sendiri gitu ya. Itu ya mungkin itu bisikan setan untuk
ngapain lo Menjauh, berdoa, iya, ngapain lo benar. berdoa lo juga nggak denger kok doa lo kayak gitu loh, gitu loh Iya, maksudnya. iya, iya. It's Ada perang batin. betul, itu selalu mungkin nggak tahu ya, mungkin karena saya memang lagi diuji sama, saya ngerasa Iya. lagi diuji sama Allah Iya. gitu ya. Jadi peran batin saya itu makin ini gitu Makin loh, kencang. makin kencang Itu gitu. Allah udah jawab di surat 29, surat Al-Ankabut ayat 2, Mas. Oke. Jadi bunyinya gini, apakah kalau kamu mengaku beriman kepadaku, kamu nggak akan aku uji? Ya. Jadi ujiannya Allah itu akan tetap ada walaupun kita ini sudah mengaku beriman gitu. Ya, ya. Kenapa? Karena seluruh hidup kita ini sebenarnya cuma ujian, Mas. Oke. Sampai kita wafat nanti, kita mau wafat dalam keadaan muslim apa tidak, gitu kan? Ya, ya. Muslim ini konteksnya berserah diri ya, Mas. Oke. Berserah diri kepada Allah gitu. Jadi wajar sih, Mas, perang batin itu wajar. Iya, iya benar. Makanya kadang kalau ya misalnya kalau saya lagi down gitu ya, saya lagi marah, saya lagi kesal, saya lagi nggak mood segala macem, itu pasti ini gitu ya, misalnya saya kadang suka maaf gitu ya, saya suka ya udahlah saya skip sholat ini deh gitu kan, saya nggak sholat gitu kan. Jadi kayak dagang ya. Gitu loh. Jadi yang enggak gitu kayak ngambekan gitu kan. Tapi setelah udah lewat waktunya gitu kan, di situ baru saya ngerasa nih ya, saya ngerasa setannya baru ketawa gitu kan. Masih baru yang nah ini kan gitu kan, lo seneng nggak gitu kayak gitu. Nah itu kan sih gue juga ngerasa ini yang ngomong Allah atau setan ya gitu kan. Lo seneng nggak lo nggak sholat kayak gitu kan. Itu sih maksudnya ya mungkin posisi gue ya perang batin itu aja sih yang emang again mesti di ya seperti Mas Fit bilang mesti dikukuhin sendiri ininya gitu ya dalamnya gitu loh, ya. Tapi hebat loh Mas kalau masih memiliki perasaan itu ya. Kenapa? Karena Mas masih sadar. Ya. Banyak orang yang udah nggak sadar kan. Bodoh amat gitu kan. Ya. Akhirnya lewat kan. Ya. Banyak Mas. Ya, nah ini dengan Mas masih ada gesekan itu kan berarti alam bawah sadarnya Mas masih nggak nerima, nggak gini nih harusnya gitu kan. Iya benar. Nah, ya itu harus tetap hidup Mas. Iya. Semuanya dari diri sendiri sih sebenarnya ya. Nah itu nanti yang biasanya kita sebut ini Mas perjalanan spiritual. Oke. Ya setiap orang beda-beda. Oke. Mas nanti punya kisahnya, saya juga punya kisah saya, mungkin teman-teman yang lain juga punya kisahnya gitu. Oke. Perjalanan spiritual bagaimana kita bisa tetap survive di kala mungkin kita terpuruk Mas. Oke. Kayak gitu. Ya sekarang tinggal kita bagaimana menghadirkan cerita-cerita baik aja sih Mas. Ya semoga juga endingnya sesuai apa yang kita mau gitu Mas. Oke. Nah jadi sebenarnya Mas Gondo udah tahu jawabannya ya. Semuanya kembali ke diri sendiri yang harus mengupayakan kan Mas ya. Oke. Mas Gondo saya yakin punya relasi yang luas ya, mengingat sebelum tunanetra ini juga sudah ya jejaringnya udah luas lah. Ya. Mungkin Mas bisa mulai dari situ membangun lagi, kemudian mulai menyusun rencana-rencana apapun yang bisa membuat mungkin menjadi seorang wira swasta atau apa gitu. Ya. Goalsnya kan agar mandiri dan tidak tergantung kan Mas? Iya benar. Jadi ya memang harus semuanya dijalanin untuk goals yang satu tadi sih, agar semuanya mandiri. Dan yang harus diingat Mas Gondo nggak sendiri gitu, punya banyak teman yang mungkin saya yakin pasti akan membantu gitu Mas. Ya. Gitu ya Mas, obrolan sore ini ada lagi nggak Mas? Enggak, itu aja sih. Seru banget ya Mas ya. Seru banget. Terima kasih sahabat semua. Ini adalah sepenggal cerita dengan Mas Gondo. Semoga kita bisa ketemu lagi Mas di lain waktu, dan mungkin ada cerita-cerita baru lagi di lain waktu yang bisa Mas Gondo share ke teman-teman yang ada di Cerita Enjoy. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Gondo. Terima kasih sahabat semua. Saya Wiwit pamit. Mas Gondo juga pamit. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.